Tiga prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, kembali menjadi korban serangan. Dua diantaranya mengalami luka serius. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Lebanon Selatan pada Jumat sore kemarin. Juru bicara UNIFIL, Kandis Ardil, mengatakan dari tiga pasukan penjaga perdamaian, dua diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardil juga menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Dengan bertambahnya tiga prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Pemirsa, ribuan massa pagi tadi menggelar aksi doa bersama untuk 3 anggota TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi tersebut juga untuk mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan bangsa Palestina. Ribuan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI menggelar aksi bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI dan Masjid Al-Aqsa. Sejak pagi, ribuan peserta berdatangan dari kawasan Jabodetabek dan berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Fariza Ramadan yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai tentara perdamaian PBB atau UNIFIL akibat konflik Perang Timur Tengah. Ribuan massa sempat melakukan long march dan membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta memasang bendera merah putih setengah tiang dan melakukan sholat goib untuk ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Amerika Serikat. Dan bertepatan dengan itu juga kita melantunkan doa-doa terkait selain dengan Masjidil Aqsa juga kepada 3 pasukan tentara kaum muslimin dari Indonesia, yaitu tentara dari TNI yang gugur di Lebanon dalam rangka perdamaian dunia. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan empati antar sesama manusia dan juga aksi sebagai simbol penghormatan sekaligus penguat semangat kebersamaan dalam mengenang para syuhada. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Terima kasih, masih di Sindo Sore.
Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditra Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditra, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Sementara itu, duka juga menyelimuti proses pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Di Kulon Progo, Yogyakarta, ratusan pelayat hadir saat upacara militer pemberangkatan jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Upacara diawali penyerahan oleh pihak keluarga kepada negara dalam yang diwakili Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo. Diiringi genderang Korps Musik Militer dan penghormatan senjata jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan diberangkatkan menuju Makam Pahlawan Giripeni Wates, Kulon Progo. Setelah upacara pemakaman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan jaminan hak yang akan diterima keluarga 3 prajurit yang gugur di Lebanon. Keluarga akan menerima hak mulai dari santunan PBB hingga dana beasiswa bagi anak. Kami Tentara Nasional Indonesia duka yang sangat dalam atas insiden yang terjadi. Dan kami juga sudah menyiapkan hak-hak yang harus diterima oleh prajurit yang gugur. Di antaranya adalah ada santunan dari PBB. Selain itu juga dari santunan risiko kematian khusus 450 juta. Kemudian ada juga dari asuransi, kemudian beasiswa untuk anak sejumlah 30 juta per anak, dan santunan kematian dari PBB yang tadi saya sampaikan 1,1 M 200 juta. Kemudian ada dana wasda TWP dari Angkatan Darat, kemudian personil asiden dan santunan gugur.